Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ruli Imam Abdillah. Pada video kesempatan kali ini, ada yang sedikit berbeda. Kita ada background di belakang kita, yang mana ini juga hasil kreasi dari tim kreator kita. Nah, pada video kesempatan kali ini, saya akan kembali meneruskan pembahasan yang di video sebelumnya saya upload temanya tentang Pancasila. Telah hadir bersama kita narasumber Kang Yosef Yusdiana, yang kemarin beliau pun sebetulnya sudah membahas tentang sosiodemokrasi, namun ada sesuatu yang tidak kita inginkan sehingga video itu tidak bisa kita upload. Namun Kang, dari yang saya cermati kemarin, ada beberapa kata kunci yang saya catat. Yang pertama, perbedaan, pertentangan, dan kontradiksi yang melahirkan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ilmu. Yang ketiga, Pancasila diperas menjadi 3 sila, lalu diperas menjadi Ekasila. Nah, sebetulnya ini menjadi sebuah bahasan yang tentu orang-orang pun saya rasa belum begitu memahami, tapi luar biasa ya dari Kang Yosef dapat melompati pikiran yang selama ini kita anggap gitu-gitu aja gitu tentang Pancasila. Nah, langsung saja ada kata terakhir yang Kang Yosef katakan di season pertama, yaitu sosiodemokrasi. Baik Kang, silahkan untuk memaparkan apa itu sosiodemokrasi. Oke, dalam sesi sebelumnya saya coba menjelaskan perasan dari Pancasila menjadi Trisila itu. Yang pertama, sosionasionalisme. Kemarin sudah dipaparkan meskipun secara singkat ya. Pada prinsipnya sosionasionalisme adalah teori yang memimpin satu sikap bagi bangsa ini adalah sikap kebangsaan dan berkemanusiaan. Nah, lantas yang kedua, ini bahasan yang memang kemarin agak terputus ya, gitu. Itu kita coba masuk pada Trisila yang kedua, gitu, sebagai bagian atau salah satu dari perasan Pancasila yang digali oleh para founding father, termasuk Bung Karno di dalamnya. Itu sosiodemokrasi ini juga sebagai satu teori yang memimpin satu sikap bagi bangsa ini. Itu adalah satu sikap di mana proses demokrasi yang tidak terjebak pada satu situasi yang liberal di satu sisi, dan di sisi lain pada sisi yang otoritarian. Jadi makanya para founding father dan Bung Karno menyatakan dengan bahasa sosiodemokrasi. Demokrasi ini demokrasi yang juga bicara soal kesejahteraan rakyat. Jadi bukan hanya pada persoalan-persoalan seperti ekstrim liberal yang kesejahteraan itu diserahkan sepenuhnya pada habit atau behavioralnya individu-individu itu. Tidak seperti itu, atau tidak juga terjebak pada satu situasi di mana totalitas dari totalitarianisme gitu itu begitu represif, menciptakan satu situasi ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Sosiodemokrasi oleh Bung Karno juga menjadi jalan tengah sebetulnya antara pertentangan totalitarianisme gitu atau sistem yang totaliter, yang otoriter dengan sistem yang liberal. Nah, karena dulu juga diketahui gitu pertentangan ini juga muncul, ada gitu, mengemuka gitu loh, menjadi satu persaingan yang cukup ketat. Begitupun hari ini gitu. Hari ini liberalisasi demokrasi gitu atau demokrasi liberal ini juga cukup menggurita. Jadi saya jadi ingat gagasan-gagasan beberapa para pemikir itu tentang laissez-faire.
Gitu. Bagaimana seluruh proses itu diserahkan betul-betul pada individu sehingga berpengaruh pada sistem pasar hari ini. Nah, sesungguhnya sosiodemokrasi itu tidak menginginkan hal seperti itu. Gitu. Sosiodemokrasi tetap ada kepemimpinan di satu sisi dalam mengurus tata kelola masyarakat itu, mengurus negara ini, gitu loh. Pemerintah tetap punya kewenangan, gitu loh, punya kepemimpinan. Tapi di sisi lain kemudian proses demokratisasi itu di tengah-tengah rakyat terjadi. Nah, bahasa sederhananya dari, oleh, untuk rakyat, gitu. Tapi dengan kepemimpinan yang jelas. Maka dulu Bung Karno menerjemahkan itu dengan demokrasi yang terpimpin itu. Nah, maka sosiodemokrasi adalah demokrasi yang juga bicara sekali lagi soal kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang kedua gitu. Dari pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi adalah demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Nah, trisila yang ketiga itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini memang satu wacana, satu teori, satu narasi yang kemudian dibangun oleh Bung Karno beserta para founding father, terutama diperas oleh Bung Karno ini, gitu, dari Pancasila menjadi Trisila. Trisila yang terakhir ini, yang ketiga ini mencoba menggambarkan bahwa kekayaan bangsa ini, kekayaan kebudayaan Nusantara ini cukup luar biasa. Sebelum agama-agama wahyu hadir, gitu, proses keberagamaan itu atau kebertuhanan itu sesungguhnya sudah terjadi, sudah ada, apapun itu wujudnya, gitu loh, mau animisme, dinamisme, totemisme dan lain-lain, gitu. Artinya manusia dahulu kala di Nusantara ini juga sudah memiliki satu keyakinan berketuhanan. Meskipun itu dievaluasi, dikritik keras oleh agama-agama wahyu, gitu loh. Kemudian karena dalam tanda petik dianggap sebagai satu sikap yang pagan dan pemberhalaan, gitu kan, terhadap benda-benda, terhadap makhluk-makhluk lain, gitu loh. Nah, tapi apapun itu, proses ini sudah terjadi. Maka ada satu frasa yang cukup terkenal sebetulnya, sering didedahkan oleh Bung Karno itu, jika engkau menjadi Hindu maka jangan menjadi India, jika engkau menjadi Islam maka jangan menjadi Arab, dan jika engkau menjadi Kristen, nah ini ungkapan Bung Karno-nya itu, jangan jadi Yahudi. Nah, kalau saya mau menjelaskan, mungkin jika engkau jadi Kristen itu ya jangan jadi Ibrani, gitu loh. Jika engkau jadi Yahudi ya jangan jadi Israel. Tapi kata Bung Karno, lanjutan dari situ, dari frasa tersebut, gitu loh, Bung Karno menyatakan bahwa tetaplah menjadi orang Nusantara yang di dalamnya itu memiliki kekayaan yang melimpah ruah, kekayaan tradisi, kekayaan sosial, kekayaan politik, gitu, kekayaan ekonomi, baik sumber daya alam dan lain-lain itu, gitu, yang dimiliki oleh Nusantara ini. Nah, Gus Dur pernah menyatakan itu dengan pribumisasi Islam bagi kalangan orang-orang Islam. Jadi ketuhanan yang berkebudayaan adalah satu sikap universal. Bicara soal spiritualitas ketuhanan yang universal, di situ ada keadilan, ada kemerdekaan, ada persamaan, dan lain-lain itu. Nilai-nilai spiritualitas universal itu muncul. Tapi di sisi lain, bahwa ada juga kearifan-kearifan lokal, ada juga tradisi-tradisi lokal yang tidak bisa dihilangkan kita sebagai manusia Indonesia, di mana kita menjunjung langit kita dan berpijak di bumi kita. Nah, ini yang dimaknai sebagai satu wujud dari beragama, berketuhanan tanpa menghilangkan kemudian proses kehidupan kita dan kontekstualitas kita dalam beragama yang berpijak pada kebudayaan Nusantara ini, kebudayaan bangsa. Nah, saya melihat
paling tidak seperti itu yang ingin dikatakan oleh para founding father itu bicara itu. Nah itu ya, jadi dari Pancasila masuk ke Trisila gitu, sosio-nasionalisme, ada sosio-demokrasi, ada ketuhanan yang berkebudayaan. Tidak cukup sampai di situ, Bung Karno masih berusaha gitu loh. Dengan kemampuan keilmuannya dia memeras kembali. Ini hanya dengan satu kata yang disebut dengan ekasila, yakni gotong royong. Gotong royong inilah intisari, seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, intisari dari seluruh proses berkebudayaan bangsa ini. Dari seluruh proses nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila, nilai-nilai sila dalam Trisila, itu kata kuncinya adalah gotong royong. Nah ini dahsyat, sekali lagi dahsyat. Gotong royong ini, jadi mau bicara ketuhanan yang Maha Esa gitu loh, di dalamnya tidak akan pernah memiliki makna apapun kita berketuhanan gitu loh tanpa sikap yang gotong royong, atau kalau orang Muslim bilang tanpa keberjamaah. Gitu loh. Ini adalah hukum ma'rifat dalam proses ketuhanan gotong royong itu. Bicara soal kemanusiaan juga demikian. Karena tidak ada satu individu manapun gitu yang hidup dengan dirinya sendiri. Jadi tidak ada. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan itu selalu berkaitan dengan individu-individu yang lainnya. Sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial. Apalagi bicara soal persatuan, ini juga kunci gitu loh. Bicara proses demokrasi, ada permusyawaratan di situ, perwakilan, itu dijawab oleh gotong royong. Begitupun bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang kemudian galian-galian ini yang kemudian menjadi keilmuan, menjadi ilmu gitu loh, yang ingin disampaikan oleh Bung Karno, oleh para founding father kita, bahwa Pancasila itu bukan sesuatu yang dogmatis. Bahwa Pancasila itu berangkat tidak hanya dari teks, tapi dari konteks. Dia bertumbuh dan berkembang gitu loh dalam kehidupan bangsa ini. Gitu. Nah, oleh karenanya seperti dalam sesi yang pertama gitu, ketika kita mencoba apakah jawaban terhadap gugatan-gugatan itu muncul dalam kerangka kemampuan Pancasila menjawab sekian jawaban-jawaban atas gugatan-gugatan itu, atau seperti apa? Saya katakan bahwa kita harus mulai dulu bagaimana bangsa ini memposisikan Pancasila. Terutama kekuasaan. Bagaimana kekuasaan memposisikan Pancasila itu. Nah, maka dari situ apakah yang dilakukan hari ini dengan munculnya BPIP adalah satu langkah yang jitu